Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rabiatul Adawiyah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas IFET, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 93251100300. Pada hari ini, Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Bengalon. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Pagi, Bu. Hari ini sebelum kita mulai bimbingan, Ibu minta tolong ketua kelasnya pimpin doa, maju ke depan dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Dengan berdoa, semoga kita atau kalian bisa menerima materi ini dengan baik. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, salah satunya Garuda Pancasila. Ayo berdiri dulu sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Ini mangga. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa saja, Nak? Ahmad Jalani. Oke, siapa lagi? Jaya. Siapa lagi? Angga. Siapa lagi? Mukmin ada? Tidak ada ya? Oke, sakit. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Karena kalau kabarnya baik, insya Allah semoga kalian bisa menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum Ibu sampaikan materi, Ibu menyampaikan dulu kepada kalian tujuan layanan yang akan Ibu sampaikan. Tujuan layanan yang pertama, kalian bisa mengemukakan manfaat sosial media. Yang kedua, memerincikan dampak negatif sosial media. Yang ketiga, memilih perilaku positif dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga, mengelola langkah-langkah dalam penggunaan media sosial. Nah, sebelum ini kalian tahu apa sih itu media sosial? Apa sayang?
yang tahu? Atau ibu tanya aja deh, ada enggak yang punya di sini Facebook? Ada? Instagram? Nah, itu yang tadi kalian sudah sebutkan juga termasuk media sosial. Boleh lihat ke depan dulu. Bijak bersosial media. Media sosial sudah seperti bagian dari diri kita. Kita pakai untuk terhubung dengan teman-teman, teman yang ada dari luar negeri, teman yang dari luar daerah. Misalkan kalian tinggal di Kalimantan, ada pasti teman kalian di Jawa, di Sulawesi, atau di mana? Oke. Nah, selanjutnya, media sosial sebuah media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi yang berbasis web, mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Maksudnya dialog antar dua orang atau lebih, ya. Yang populer sekarang itu seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, blog, dan lain-lain. Selain itu, dampak positif media sosial juga ada banyak. Satu, sebagai tempat promosi. Banyaknya orang menggunakan jejaring sosial. Di Facebook pasti ada yang ya ready pisang gorengnya, ready singkong gorengnya. Nah, yang kedua, ajang memperbanyak teman. Dengan adanya media sosial, kita bisa menemukan teman dari seluruh daerah. Tiga, sebagai media komunikasi, mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang. Misalkan ada yang bapaknya di luar kota kerjanya, atau neneknya ada di luar Kalimantan, ada. Nah pasti biasa kalau mau telepon sana kan kita video call ya, nah, bisa kita gunakan. Itu dampak positifnya. Yang terakhir, tempat berbagi. Bisa kita bertukar data apa yang berupa foto, dokumen, atau pesan suara. Ini biasanya kalian pakai apa? WhatsApp ya? Ya bisa. Dampak negatifnya juga ada, nah, mengganggu hubungan antar pasangan. Media sosial juga dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika memang pasangan itu yang berhubungan tidak wajar dengan orang lain. Dua, menimbulkan sifat candu. Dia dapat menimbulkan candu yang mengakibatkan penggunanya itu bisa menjadi autis. Itu kadang kalau dia jadi ngomong dan nyambung, karena dipanggil-panggil juga dan nyambung, harus bilang. Dan biasanya orang yang lebih keseringan memakai media sosial dan lebih menutup diri, ya. Manfaatnya ada juga, bersosialisasi, menggantikan fungsi diary. Mati lampu lagi, apa? Diary, tahu nggak ada diary itu? Ada yang punya diary? Kalau zaman-zaman seperti ibu dulu, ibu pakai diary, curhat di diary. Kalau sekarang udah orang menggunakan apa? Facebook. Ya. Yang ketiga, dapat mempertemukan teman lama. Bisa juga sebagai media penghibur. Maksudnya seperti apa, Bu? Kalian misalkan buka Facebook atau YouTube, nonton konten lucu-lucu, pasti kalian ketawa-ketawa kan ya? Yang ini etika kita ketika menggunakan media sosial. Pertama, kita tidak boleh menyebarkan berbagai data yang terlalu pribadi. Dua, tidak menghujat orang lain. Tiga, apa? Ya, tidak menggunakan seharian. Apalagi satu? Oke, terima kasih. Sekarang, ayo kita bentuk kelompok. Kelompoknya hanya 4 ya. Satu kelompok ada 5 orang. Oke, silakan diatur dulu kelompoknya. Di sini ini bisa berlima, ini bisa. Itu satunya bisa pindah ke sebelah. Ayo mejanya dirapatkan, kursinya dipindahkan.
kelompok, maka Ibu akan kasih tugas setiap kelompoknya ya. Yang pertama, ini di belakangnya ada tangan bagi tangan dulu. Dari kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Dari sini kelompok 4. Yang dulu sebentar. Yang lembar satunya ini namanya Scrabble. Bagaimana caranya, Bu? Cara menjawabnya pertama satu dulu. Ini ada 5 pertanyaan. Untuk nomor 1, yang dulu. Nomor 1 nanti kalian isi di sini. Terus nomor 2 di sini. Yang contoh soal nomor 1, sebentar pegang HP. Sudah bisa lepas dari media sosial. 9 huruf awal K, huruf akhirnya. Kalau tahu, bukan kalau tahu pasti tahu isi jawabannya. Nanti setelah itu, setelah kalian isi, nanti setiap satu kelompok ada maju ke depan untuk presentasi. Oke? Siap? Silakan dikerjakan. Itu kasih waktu 5 menit sepertinya cukup. Oke? Silakan. Bisa satu soal satu orang. Kan pas 5 orang kan? Ya, kelompok 3. Nama kelompoknya di sini, nama kelompoknya misalkan kelompok 3, kelompok 2. Dari yang sini. Oh iya, cara isinya nih boleh kan ini ada angka 1 kan di kotak pertama dari situ ya, dari kotak pertama, bukan di kotak yang sebelah yang keduanya, bukan. Jadi misalkan yang 1 apa tadi soalnya yang pertama diawali K, berarti K-nya tulis di kotak kotak apa namanya nih, kotak yang pertama. Oke? Sering menggunakan media sosial pasti tahu.
Kelompok 1 boleh maju ke depan, presentasikan jawabannya. Kelompok 1 boleh untuk soal yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil tiga kelompok dari kelompok 1. Soal pertama, sebentar pegang HP, nggak bisa lepas dari media sosial. 9 huruf awal K, huruf akhir N. Jawabannya adalah kecanduan. Sama? Oke, tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Jawaban nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 memberikan uang anggota. Nomor 2, konten jorok yang mudah ditemui di media sosial dan mestinya tidak dikonsumsi. 10 huruf dengan huruf P di awal dan huruf akhir I. Jawabannya pornografi. Ada yang berbeda? Sama ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. 3. Kita bohong yang sering disebar lewat media sosial. 4 huruf dalam bahasa Inggris dengan diawali huruf A, H, dan huruf akhir S. Jawabannya false. Kelas. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan nomor 4, menghina, mengejek, memfitnah orang lain menggunakan media sosial 13 huruf dalam bahasa Inggris, huruf awal C, huruf akhir D. Jawabannya cyberbullying. Sama? Sama. Ya, benar. Nah, yang nomor 5, karena tidak ada kelompok yang maju, nomor 5 kita bahasnya sama-sama. Apa pertanyaannya nomor 5? Sering Secara berlebihan, melalui pulsa atau kuota yang karena terlalu sering menggunakan media sosial. 5 huruf dalam bahasa Indonesia. boros. Nah, itu yang sudah kalian kerjakan, termasuk dampak negatif penggunaan media sosial. Pasti salah satunya yang kalian rasakan
sosial. Bisa kalian tulis 2 saja. Langkah-langkah mengelola penggunaan media sosial. Tulis 2 saja. Boleh. Langkah-langkah mengelola penggunaan media sosial dengan baik. Jadi maksudnya kalian menggunakan media sosial itu bagaimana? Yang baiknya bagaimana? So. Jika sudah selesai, nanti minta perwakilan salah satu kelompok dari depan ya. Sepertinya sudah ada yang dua jawabannya. Kelompok 4 sudah. Boleh kelompok 1 dulu yang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil kerja kami yaitu
Langkah-langkah mengelola sosial media dengan baik yaitu: 1. Tidak menyebarkan berbagai data yang terlalu pribadi. 2. Tidak menghujat orang lain. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Saya dari kelompok 4 mewakili teman-teman saya. Langkah-langkah mengelola media sosial dengan baik. Yang pertama, tidak berkomentar negatif. Yang kedua, tidak menyebarkan identitas pribadi dan akun tidak dikenal. Oke. Bagus. Tepuk tangan. Bapak dua, boleh maju? Sudah kan? Rabiatul. Ayo maju. Jadi saya dari kelompok 2 presentasikan hasil jawaban dari diskusi kami. Langkah-langkah penggunaan media sosial dengan baik. 1. Ketika peran informasi sebaiknya mencari terlebih dahulu dari mana sumber informasi tersebut berasal. 2. Menggunakan suatu aplikasi dengan bijak dan tidak ikut pergaulan bebas dalam medsos. Bagus. Tepuk tangan. Kelompok lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atau menghina orang lain. Ya, bagus. Tepuk tangan. Bagus. Nah, dari kelompok yang ini tadi, berarti kalian sudah bisa ya untuk langkah-langkah mengelola penggunaan media sosial. Langkah selanjutnya, ibu kasih kalian NKPD, ada tugas soal. Terus yang terakhir nanti ada tugas tambahan. Nanti kalian buat poster digital, foto voice atau tulisan pendek tentang bijak menggunakan media sosial. Nanti bisa langsung kirim lewat Google Drive itu ya. Nanti aku kasih linknya, kalian kirim. Oke? Tulis namanya dan kelasnya. Nah, di LKPD itu nanti kalian tuliskan daftar perilaku positif dalam penggunaan media sosial, ya. Silakan. Ibu kasih waktu 2 menit cukup ya. Cukup.
sudah? Ibu bacakan ya. Luar kerjanya Rabiatul Adawiyah. Jelaskan pendapatmu mengenai pengertian media sosial. Media itu alat atau barang sosial kehidupan masyarakat. Media sosial barang yang digunakan di kehidupan masyarakat untuk berkomunikasi. Oke, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk Rabiatul. Jawaban yang kedua. Pertanyaannya, daftar perilaku positif yang diminta menggunakan media sosial atau cara bijak dalam menggunakan media sosial. 1. Selalu mencari tahu sumber informasi yang diberikan. 2. Bergaul sesuai umur walaupun secara online. Bagus, benar itu nak. 3. Tidak memberi apa ini? Memberikan berita hoax atau menyebarkan berita hoax. Iya. Jawabannya betul, yang kedua sangat bagus. Tepuk tangan untuk Rabiatul. Kata-katanya boleh dikumpul. Sudah semua ya? Nanti teman-teman yang tadi ini dari ibu koleksi nanti di ruangan ibu ya. Karena waktu ibu sangat sedikit. Yang kertas kelompoknya juga di rumah ya. Nanti dari taruh di mejanya ibu. Oke, betul. Iya, mau pindah? Bagus. Yang lain? Ini amat dari kita bikin dulu. Sudah mulai dulu sepertinya. Ini jarinya ada berapa? 10. Pernah kan mendengarkan nyanyian 1, 2, 3, 4 lagunya anak-anak? Nah, tidak seperti itu. Nanti kalau aku bilang 1, 2, 3, 4, bukan 4 nya begitu, 4-nya begini. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Salah. 5, 4. Bentar. 2, 1. Nah, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 2, 1. Bisa? Pak, ayo sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Salah 4. 2, 1. Oke. Nah, kali ini mari kita simpulkan kegiatan kita. Tadi yang pertama sudah turunkan tangannya. Pertama apa tadi manfaat media sosial? Angkat tangan, angkat tangan. Opina? Apa nak? Tempat bersosialisasi. Ya, ada lagi?
menyebarkan data pribadi kalian. Ya. Setelah ini Ibu mau refleksi dulu bagaimana perasaan kalian hari ini. Senang. Saya senang apa lagi? Ada apa? Kenapa sayang? Kalau sedih, kamu bisa berwarna merah ya. Pokoknya pintu bebas itu terbuka untuk kamu tuh siapapun yang mau ke sana bisa lakukan. Oke anak-anak? Oke. Selanjutnya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, yang tadi siapa namanya? Ibu lupa. Siapa? Sarah nanti bisa ketemu sama ibu ya, jangan lupa ya. Ya. Demikianlah hari ini bimbingan layanan bimbingan klasikal ibu. Ibu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita sudah diberi kesehatan supaya bisa masuk sekolah menuntut ilmu. Kalau orang Islam mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang agama lain bisa ucapkan oke. Selesai belajar kita baca doa dulu atau ibu aja deh. Selesai belajar, mari ibu aja. Mari kita baca doa dalam hati. Sesuai dengan masing-masing kita doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan terima kasih lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.